Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Novita Sudarmino, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 95202576F. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi peran sistem operasi dalam multitasking dan penjadwalan CPU kelas 10.1 di SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Ini berikut KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Ibu. Senang sekali bisa berjumpa kalian di Mapel Informatika lagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Sekretaris hari ini siapa yang nggak hadir? Ya, sekretaris siapa? Ya. Oh, Aswa. Aswa kenapa, Nak? Izin. Siapa lagi? Louis sakit. Terus siapa lagi, Nak? Adan izin. Ada lagi? Udah. Oke, untuk teman-teman kita yang sakit, kita doakan supaya mereka lekas sembuh dan bisa bersekolah kembali ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kesepakatan kelas nih. Cek kebersihan, kerapihan, laci-lacinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu keluar. Ya, ada nggak? Kalau ada silakan dibuang dulu. Ya, boleh silakan. Ya. Sudah? Hari ini tanggal berapa? 10 November. Hari apa ini? Hari pahlawan. Ya, Hari Pahlawan. Alangkah baiknya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan. 10 November tepatnya terjadi di kota mana? Surabaya, iya betul. Oke, silakan Dirijen. Tanahku yang ku cinta.
terima kasih. Silakan duduk kembali. Biarpun kita pergi jauh, kita tidak boleh lupa dengan tanah air. Oke. Oke, di sini Bu akan memberi motivasi. Yang di sini terlihat komputer di tahun 1940. Komputernya segede apa tuh? Iya, segede lemari ya. Kemudian tahun 70 ada perubahan? Ada. Tahun 80 ada perubahan? Ada. 90? Ada. 10? 20. Demikian juga kalian sudah juga harus punya perubahan apa? Selain sikap yang lebih baik, kemudian perubahan apa lagi? Pengetahuan, keterampilan. Teknologi semakin canggih nih. Jadi kalian harus ngikutin perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan. Tapi nggak boleh teknologi yang mengendalikan kamu, tapi kamu yang mengendalikan teknologi. Oke. Coba dibaca, Raka, apa? Siapa yang mau terus belajar dan beradaptasi, dialah yang akan memimpin masa depan. Ya, jadi yang beradaptasi dengan teknologi, dia akan menciptakan atau memimpin masa depan. Oke. Biar kalian rileks, kita ice breaking dulu ya. Alright. Ya. Dari bangku aja. Ikutin ya. Ayo semangat. Ya. Kakinya. Oke. Sekarang sudah mulai ready pembelajaran? Sudah. Masih ingat pertemuan kita yang minggu lalu enggak? Masih. Oke. Coba, apa itu sistem komputer? Oh ya, boleh Rahmat. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan proses sehingga menampilkan pengeluaran yang diinginkan oleh pengguna. Iya, betul. Sistem komputer memiliki berapa komponen? 3. Apa saja? Ada hardware, Iya, betul. Hardware. software, Ya. Software. Brainware. Hardware dulu, ya, silakan. Ya. komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer yang dapat dibentuk. Ya, contohnya Contohnya ada 4 bagian ya. Yang pertama apa? Input. Ya, input apa? Menurut saya, input itu seperti alat-alat Hmm. memasukkan data atau berita. Ya. Jadi contohnya itu seperti keyboard, mouse, Ya. scanner, Ya. webcam, Ya. ataupun mikrofon. Mikrofonnya. Boleh silakan ditempel. Ya, betul. Ya. Ya. Input device ya. Input device untuk perangkat masukan. Contohnya ada sampingnya. Ya, boleh.
keyboard, apalagi? Mouse. True or false? True. Beri tepuk tangan. Setelah ada input device berarti ada apa? Proses. Apa itu proses? Ya, Bu. Oh iya, boleh. Proses itu pusat pengolahan data, contohnya kayak VGA, motherboard, sama CPU. Ya, boleh, silakan. Sudah Ibu. Betul? Tuh, oke, kasih tepuk tangan. Setelah proses, ada apa lagi? Output device. Apa? Siapa yang output? Iya, boleh. Device itu menampilkan hasil pemrosesan data. Hmm. Contohnya itu kayak monitor, Mm-mm. printer, Iya. monitor, sama speaker. Iya, betul. Coba silakan. Oke, contohnya monitor ya. True or false? True. Kasih aplaus. Ada input, proses, output. Ada yang masih kurang kah? Ada. Apa itu? Storage. Ya, storage apa storage? Ya, boleh apa? Hmm. Ya. Betul. Iya, boleh, silahkan. Di sini, Nak. Nah, ya. Ya, oke. Betul ya? Betul ya. Kasih aplaus. Sudah lengkap semua? Kalau RAM berarti penyimpanan secara sementara. Kalau ROM permanen. Ya, setelah hardware sudah. Kemudian harus ada software. Iya, apa itu software? Iya, boleh. Ya. Betul. Ya. Ya. Oke, betul. Kasih aplaus. Ada hardware, ada software, berarti harus ada juga brandware. Ayo, siapa yang tahu apa itu brandware? Ya, boleh, Miesha. Itu orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Ya. Itu ada programmer, Ya. analisis, operator, dan administrator. Iya, betul. Kasih aplaus buat Miesha. Berarti materi minggu lalu sudah paham semua ya? Oke. Bisa dilanjut materi baru? Oke. Sebelum materi baru kita masuk ke pretest dulu ya. Nah, ayo. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai tugas di komputer. Apa ini? Siapa yang tahu? Ya, boleh, Kakak. Windows. True or false? True. Coba kita lihat ya. Yeay. Next. Sistem operasi seluler berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Apa ini? Oke, boleh Rahmat. Android, true or false? Kita cek ya. Yeay. Next.
Sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat. Siapakah dia? Oh, boleh Adele. iOS. Kita cek true or false. Yeay, iOS. Next. Sistem operasi open source yang gratis dengan fleksibilitasnya, keamanan, dan berkinerja tinggi. Ayo, siapakah dia? Raka, boleh? Itu Linux. Linux, oke, kita cek. Penguin ya gambarnya, tapi logonya apa? Yeay. The last one. Komputer diproduksi oleh Apple. Ayo. Ya, boleh Rahmat? Macintosh, gambarnya apa? Apple ya. Namanya Macintosh. Oke, tepuk tangan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan selain sistem operasi? Kalau yang di desktop berarti apa sistem operasinya? Windows, Linux, Macintosh. Kalau mobile? Yang mobile Android, iOS. Oke, good. Oke, sekarang materi baru tentang peran sistem operasi dalam multitasking dan penjadwalan CPU. Tadi itu ya, ini adalah sistem operasi desktop. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini apa yang pertama? Coba Rizky. Menyimulasikan input, proses, output dalam sebuah komputer Neumann. Ya. Coba perhatikan baik-baik videonya ya, Nak. Kamu tahu nggak sih, gimana sih proses eksekusi instruksi pada arsitektur von Neumann itu berjalan? Yuk, kita simak bareng-bareng. Data pertama-tama diinput melalui input device. Input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer, seperti keyboard, scanner, atau sensor. Data yang diinput di dan sampai jumpa. Apa yang sebenarnya terjadi saat komputer dinyalakan? Iya, coba kenapa? Ya betul. Ya. program kecil yaitu BIOS atau firmware dari ROM atau memori tetap. Iya, betul ya. Jadi nanti setelah dinyalakan proses booting, kemudian lewat BIOS. Ini data ya. Kemudian input dimasukkan. Setelah dimasukkan ke memori utama nih, penyimpanan primer. Kemudian CU control unit mengambil instruksi dari memori utama. Kemudian ALU mengeksekusi. Setelah dieksekusi, disimpan lagi ke memori, dikembalikan lagi ke CU, baru dikeluarkan lewat output. Misal contohnya kita ngambil 5 plus 3. Berarti di input masukkan berapa? 5 dan 3. Instruksinya tambah. Kemudian dimasukkan ke memori, diambil instruksinya oleh CU. Kemudian karena ini aritmatika ya, berarti masuk ke ALU. Setelah masuk ke ALU, disimpan lagi ke memori. Kemudian CU baru mengirim hasil, baru disalurkan lagi ke output. Sampai di sini paham? Oke. Apa? Sistem operasi adalah software mengontrol pelaksanaan program-program komputer. Fungsi utamanya manajemen perangkat berarti apa? Mengatur apa? Mengatur perangkat keras dengan sistem, contohnya apa? Printer ya. Kemudian file untuk menyimpan dan menghapus file, kemudian memori untuk menyimpan RAM ya, kemudian proses untuk mengatur atau mengontrol CPU, penyimpanan menyimpan misal di hard disk ya, kemudian keamanan
Keamanan seperti password, hak akses file, kemudian kontrol atas kinerja sistem seperti CPU, memori, input-output sistem itu ada di situ. Kemudian alat bantu pendeteksi kesalahan apa? Memastikan program atau sistem berjalan lancar meskipun ada terjadi kesalahan atau error. Kemudian yang terakhir, menangani komunikasi dalam jaringan. Komunikasi data, biasa jaringan apa? Wi-Fi, LAN, ya. Oke. Kemudian di sini multitasking dan sistem operasi, cara kerjanya ya. Peran sistem operasi apa? Mengatur dan mengelola proses agar multitasking berjalan lancar. Multitasking itu apa? Sekaligus dalam bersamaan ya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak tugas? Misal siapa namanya Nindi lagi mau berangkat sekolah sambil dengerin lagu, sambil pakai sepatu. Nah, itu multitasking kan? Bisa berkegiatan dalam sekaligus ya. Oke. Algoritma round robin. Ya. Jadi diberi jatah waktu time quantum untuk eksekusi. Jika waktunya habis dan belum selesai, dia akan dihentikan sementara. Jadi ngantrinya di belakang. Tujuannya apa? Menjamin pembagian CPU yang adil untuk setiap proses. Hitungan. Coba ice breaking lagi ya. Oke. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Ya, oke, silakan. Ini ada contoh soal ya, silakan diperhatikan. Sudah? Di sini misalnya nih, Bias mau melakukan mengetik dokumen, memutar musik, membuka browser, buka kalkulator dan mengunduh file. Ibu kasih nama P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time ini waktu kedatangan, burst time ini waktu tunggu, dan ini waktu kuantumnya. Jadi misal kedatangan pertama kan 0 ya, waktu kedatangannya 0, berarti di sini 0. Kemudian burst time-nya berapa? 2, berarti ketik 2. Sisa enggak? Enggak, berarti 0 ya. Oke, P1 0. Kemudian P2 lanjut 5. Berarti sisa 2. Berarti di sini kemudian di sini ada tabelnya CT, TAT dan WT. Completion time ini waktu akhir, kemudian turnaround time TAT dan waiting time. Kalau TAT berarti CT dikurang AT. Kalau WT berarti TAT dikurang BT. Di sini kemudian ada grafiknya. Ada grafiknya ya. Di sini menunjukkan apa yang hijau? Yang hijau menunjukkan CT. Kemudian yang merah menunjukkan BT. BT apa tadi? Burst time, bagus. Kemudian yang biru AT. Ini gen chartnya ya, diurutkan P1, P2 sampai ke eksekusi yang paling akhir. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Saya Rizky Kuswara ingin bertanya, Ya. bagaimana komputer bisa melakukan banyak tugas sekaligus? Iya, karena komputer melakukan penjadwalan CPU. Semua kelihatannya berjalan sesuai dengan timer yang ditentukan, tapi di belakang prosesnya dia berjalan satu per satu, tidak bersamaan. Oke, ada lagi?
Yang ingin bertanya? Iya, boleh. Saya pengen kesempatan ingin bertanya. Ya. Mengapa proses dijadikan sampai selesai sekaligus, Bu? Karena CPU membagi waktu eksekusi menjadi potongan-potongan kecil tadi ya, kuantum ya. Ya, jadi tidak berjalan bersamaan. Jadi yang datang duluan dieksekusi dulu. Jadi prosesnya secara adil. Silahkan dikerjakan ini LKPD-nya. Visual, animasi komik. Siapa komik? Ya. Kemudian mind map. Ya. Presentasi dan penghitungan. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Penilaiannya di sini ada pemahaman, kreativitas, inovasi, struktur alurnya bagaimana, kerjasamanya, penyajian dan komunikasi. Ya, ada yang ingin tanyakan? Iya, tabelnya diisi dulu. Iya, betul. Disalin ke laptop. Dibuat Gantt chart-nya seperti apa. Kemudian presentasi. Berarti ini AT-nya nol. Iya, betul. Sesuai prosesnya, ya. Iya, presentasinya dibuat di Canva boleh, Google Slide boleh. Google Slide juga nggak apa-apa. Iya, grafik sama Gantt chart-nya. Ya. Ya. Mungkin kayak gini, Bu. Iya, boleh. Ya, silahkan ditambahkan. Ya. Suaranya? Iya, suaranya. Ya. Oke, yang sudah siap boleh presentasi ke depan. Ya, silahkan. Kelompok Jihan ya udah siap. Oke, silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Pertama ada saya, ada Lia. Kedua ada Jihan. Ketiga ada Masya. Keempat ada Rizky. Yang terakhir ada Raja. Masuk ke materi yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan sistem operasi yang akan disampaikan oleh Rizky. Yang pertama ada arsitektur sistem operasi komersial yang dikembangkan dari awal dan bersifat tertutup. Phone apa? Android. iOS ya boleh. Next. Materi berikutnya ada algoritma penjadwalan ruang robin. P1 arrival time-nya itu 0, burst time-nya itu 7, time quantum-nya 4. Dengan begitu, burst time-nya dikurangi time quantum sehingga tersisa 3. Selanjutnya P2 dengan arrival time 1, burst time-nya 3 dengan time quantum 4. Dengan begitu, P2 sudah habis. P3 ada burst time-nya 9, time quantum-nya 4, berarti sisanya ada 5. Di jumlahnya ada 11.
jadi habis dulu. Ya, habis betul. Iya. Sisaan 0. Oke. Next. Kenapa nama saya Rizka dari kelompok 4? Apa yang terjadi jika tidak ada proses yang sedang berjalan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika tidak ada proses yang sedang berjalan? Proses tersebut akan terus berjalan sampai selesai atau sampai ada proses baru yang masuk. Apakah cukup jawabannya atau mau dipisah? Ya, gimana? Baik, terima kasih. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat kelompok Jihan. Ya, ayo di-scan dulu. Ya, silakan ke depan. Ada RH, siapa RH? Oke, Rahmat. Raka, siapa lagi? Mazida. Iya, boleh ke depan. Ayo ke depan, silakan. Ya, selamat. Makasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya, sekali lagi kasih aplaus. Jadi kesimpulan hari ini apa, Nak? Iya, boleh, Nak. Jadi kesimpulannya itu sistem operasi itu penting karena untuk membantu komputer menjalankan banyak program sekaligus dengan lancar serta membuat kerja CPU lebih efisien. Iya, Bob. Sistem operasi mengatur jalannya komputer sehingga proses bisa berjalan lancar dan komputer bisa menangani banyak tugas sekaligus atau multitasking. Silakan di-scan lagi. Oke, sudah semua. Sudah, Bu. Oke, bisa dibacakan salah satu refleksinya. Oke, beri aplaus semuanya buat refleksinya hari ini. Paham semua ya, Nak? Oke, jadi pesannya apa? Oke. Untuk tadi tugasnya yang belum selesai, nanti bisa dikirim lewat GCR ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, apa? Simulasi konseptual. Oke. Disiapkan laptopnya dan segala perangkatnya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas apresiasi dan semangatnya hari ini. Kalian luar biasa. Sebelum kita tutup untuk hari ini, silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita berakhir pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap ceria. Dadah.